Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triwisesa dengan NIM 19091555179. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tentang hukum pajak internasional. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak internasional. Nah, hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang yang ada di luar negeri dan peraturan-peraturan nasional untuk menghindari pajak-pajak ganda dan juga traktat-traktat. Nah, adapun kedaulatan hukum pajak internasional diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa contoh adanya hubungan ekonomis antara orang asing dengan penghasilan yang diperoleh Indonesia. Nah, selanjutnya tentang sumber-sumber hukum pajak internasional di Indonesia, yaitu kaidah hukum pajak nasional yang mengandung unsur-unsur asing. Nah, adapun sumber-sumber hukum pajak internasional di Indonesia merupakan kaidah hukum pajak internasional yang mengandung unsur-unsur asing. Nah, seperti pasal 32A Undang-Undang PPH mengenai P3B, pasal 22 UU Undang-Undang PPH tentang subjek pajak, pasal 3 Undang-Undang PPH mengenai tidak termasuk subjek pajak, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang PPH mengenai biaya-biaya yang boleh dikeluarkan dari penghasilan BUT, pasal 18 Undang-Undang PPH mengenai hubungan istimewa yang terdapat ketidakwajaran dalam perpajakan. Selanjutnya pasal 24 Undang-Undang PPH mengenai kredit pajak luar negeri. Lalu ada juga pasal 26 Undang-Undang PPH mengenai pemotongan pajak atas SPLN yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga tentang kaidah-kaidah tax treaty, yaitu perjanjian bilateral atau P3B, dan perjanjian multilateral yaitu Konvensi Wina 1961 dan juga Konvensi Wina 1963. Yang terakhir adalah sumber hukum pajak internasional berdasarkan putusan hakim atau pengadilan nasional maupun internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terjadinya pajak berganda internasional. Nah, yang pertama kita lihat dari subjek pajak yang sama dikenakan pajak sama di beberapa negara yang dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah domisili rangkap, yang kedua adalah kewarganegaraan rangkap, dan yang terakhir adalah bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan. Nah, yang selanjutnya subjek pajak kita lihat dari sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara yang dapat terjadi karena beberapa hal juga. Yang pertama adalah domisili rangkap, yang kedua kewarganegaraan rangkap, dan yang ketiga adalah bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terjadinya pajak berganda internasional. Nah, yang pertama adalah objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Yang kedua adalah subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan azas sumber. Nah, selanjutnya adalah cara menghindari pajak berganda internasional. Nah, cara menghindari pajak berganda internasional terdapat dua cara. Yang pertama adalah cara unilateral, dan kedua adalah cara bilateral atau multilateral. Nah, selanjutnya adalah perjanjian dalam pajak berganda internasional. Yang diatur dalam perjanjian dalam pajak berganda internasional, yang pertama adalah orang-orang yang dapat menikmati keuntungan dari perjanjian-perjanjian, lalu pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian, dan juga sengketa internasional, dan juga arti tempat kediaman fiskal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum perjanjian perpajakan internasional. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian perpajakan adalah sama dengan undang-undang nasional seperti Undang-Undang PPH. Kedudukan ini merupakan kedudukan hukum perjanjian perpajakan yang tidak lebih tinggi dari Undang-Undang Perpajakan Internasional. Nah,
demikian presentasi yang telah saya paparkan mengenai hukum pajak internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.